Selamat siang teman-teman, saya Harnanta dengan NIM 1651001. Pada hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Meteran Air Digital Berbasis IoT atau berbasis Internet of Things. Baik, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Air merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, terutama air bersih. Air bersih sangat penting bagi manusia untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak, minum, mandi, atau untuk mencuci, dan lain-lain. Seiring bertambahnya penduduk atau sering bertambahnya populasi manusia di muka bumi ini, maka semakin banyak juga untuk pemakaian air bersih yang dibutuhkan oleh manusia setiap harinya. PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum seharusnya mampu untuk menyalurkan atau menyediakan air bersih bagi pelanggan. PDAM menyalurkan air bersih kepada pelanggan melalui sebuah jaringan pipa yang terhubung dari PDAM menuju ke rumah-rumah pelanggan masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan permasalahannya. Metode pengecekan penggunaan air per bulan masih dilakukan dengan cara manual oleh PDAM dengan cara menurunkan karyawan-karyawan PDAM ke lapangan untuk mengecek satu persatu meteran air yang berada di rumah pelanggan masing-masing. Permasalahan kedua adalah jika pelanggan tidak berada di rumah, maka karyawan PDAM tidak akan dapat melakukan pengecekan untuk meteran air tersebut. Maka akan dilakukan keesokan harinya atau bahkan lusanya, yang akan memakan waktu sangat lama dan juga tenaga yang sangat besar. Baik, adapun batasan masalah pada seminar hasil saya ini adalah: pertama, perangkat kendali yang digunakan untuk mengetahui informasi mengenai pemakaian air setiap pelanggan berdasarkan data yang diberikan oleh water flow sensor dan dikirim melalui Node MCU Lolin V3 yang terintegrasi dengan internet. Kedua, data penggunaan air yang ditampilkan pada papan LCD berukuran 24x4 dalam hitungan meter per kubik dan akan terupdate pada database. Ketiga, alat ini hanya terdapat pada satu aliran pipa saja. Keempat, menggunakan aplikasi Telegram untuk menampilkan data penggunaan air pelanggan. Kelima, database yang dapat ditampilkan pada Telegram hanya 255 karakter saja. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan metodenya. Metode penelitian yang digunakan untuk pendukung sistem ini atau pendukung rekayasa alat ini adalah dengan melalui beberapa tahap, yaitu: pertama, studi literatur. Studi literatur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan metode pengambilan data, pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah data penelitian yang berkaitan dengan materi skripsi. Kedua, analisa kebutuhan perangkat. Menganalisa kebutuhan perangkat yang akan digunakan dalam pembuatan alat rekayasa perangkat penghitungan debit air menggunakan water flow sensor berbasis IoT atau Internet of Things. Ketiga, desain perangkat. Adapun cara kerja perangkat ini sebagai berikut. Setelah water flow sensor mendeteksi adanya air yang melewati sensor, maka sensor akan menghasilkan sebuah data penggunaan air dalam hitungan liter pada sebuah papan LCD yang berukuran 20x4. Kemudian data akan diproses oleh Node MCU yang sudah terhubung dengan jaringan internet dan kemudian akan dikirim menuju database. Kemudian database itu akan dapat diakses melalui Telegram untuk menampilkan data penggunaan air dan beberapa biaya yang perlu dikeluarkan. Selanjutnya, implementasi. Pembuatan rangkaian meteran air digital berbasis IoT dengan menggunakan water flow sensor dan Node MCU, kemudian mengirim data yang telah dihasilkan oleh sensor melalui Node MCU. Kemudian, implementasi. Pembuatan meteran air digital berbasis IoT dengan menggunakan water flow sensor dan Node MCU, kemudian mengirimkan data yang telah dihasilkan oleh sensor ke database yang dapat diakses melalui Telegram. Analisa perangkat ini menggunakan metode black box yang berfungsi untuk menguji data yang dihasilkan dari rekayasa perangkat meteran air digital berbasis IoT ini. Kemudian, uji coba. Melakukan uji coba rekayasa perangkat yang dibuat untuk mengetahui apakah perangkat berjalan sesuai dengan implementasi yang di atas. Kemudian, dokumentasi. Melakukan pembuatan laporan penelitian dengan menggunakan format penulisan yang telah ditentukan. Kemudian, untuk demo alat perangkat rekayasa saya akan tampilkan di video selanjutnya. Selamat malam teman-teman, saya Harnanta, NIM 1651001. Pada hari ini saya akan mendemokan perangkat rekayasa saya yang berjudul Rekayasa Perangkat Meteran Air Digital Berbasis Internet of Things atau IoT. Ya, di sini teman-teman sudah lihat, di sini ada LCD, I2C dan relay dan juga Node MCU bersama water flow sensornya yang sudah dipasang dengan selang.
Mungkin teman-teman bisa lihat sini ya, ini masih kurang kencang. Di sini mungkin teman-teman bisa melihat di LCD menampilkan banyaknya air dalam bentuk liter dan harga dalam bentuk rupiah. Oke, di sini saya sudah sediakan air. Sebentar. Di sini saya sudah sediakan air kira-kira 1 liter lebih atau berapa. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini agak saya kasih merah sedikit biar bisa teman-teman lihat. Kemudian saya akan mencoba untuk menuangkan air ini ya. Teman-teman, di sini sudah muncul untuk liternya. Banyaknya liter itu ada 1,9 liter, yang artinya 1 liter, 9 ml, dan harganya sudah mencapai Rp3,81. Nah, mari kita cocokkan pada aplikasi Arduino nya. Di sini sudah cocok. Untuk sensor perharinya itu 1,89 dan seterusnya. Tetapi yang dimunculkan pada papan LCD ini hanya sampai 1,9 saja bulatkan. Untuk harga perharinya itu 3,809999 dan seterusnya, tapi dibulatkan menjadi 3,8 dan seterusnya. Nah, karena ini database-nya masih kosong, nah kemudian kita akan cocokkan pada Arduino nya. Untuk liter perharinya, karena ini database-nya masih kosong tadi, sudah saya kosongkan. Jadi liter perharinya itu 1,0,9 sesuai dengan yang di LCD tadi, dan harganya juga sama, Rp3,81. Harga per bulannya juga sama karena database-nya tadi masih kosong. Dan untuk database-nya akan terupdate di sini ya. Untuk datanya tadi 3 kali terupdate untuk mencapai ini harga 3,81 ya. Harganya ini ditotalkan, sudah di zoom, dan sensornya juga sudah di zoom, kemudian akan muncul di sini. Nah, untuk sensor perharinya itu tadi kan 1,8,99999 itu dibulatkan jadi 1,09. Kemudian untuk harga perharinya itu 3,80999 dan itu dibulatkan menjadi 3,81. Untuk sensor per bulannya dan harga per bulannya juga sama karena database-nya tadi masih kosong. Kemudian kita coba di Telegramnya. Di Telegramnya kita ingin menampilkan data per bulan. Nah, untuk data per bulannya itu sudah tertarik juga dari database ke Telegram. Data per bulannya itu sensornya itu 1,09. Sensor ini adalah jumlah liter airnya ya.
Jadi itu 1,09 liter dan harganya 30 dan harganya 3,81 rupiah atau 3,8 ya betul 3,81 rupiah. Untuk perharinya juga atau per hari sorry. Ya, ini untuk data per harinya karena tadi database masih kosong, jadi kita update seperti ini. Kemudian mari kita coba lagi ya. Saya pindahkan lagi airnya dari wadahnya. Liternya tadi 1,9 ya, 1,09. Mari kita coba lagi. Lihat bawah. Oke. Jadi liter per harinya sudah naik menjadi 2,21 liter dan harganya juga sudah terupdate menjadi 7,73 rupiah. Di Arduino-nya itu harga per harinya 2,21, harga per harinya 7,73 rupiah. Kemudian data ini juga sama yang untuk per bulan. Kemudian kita coba cek lagi di sini ya, harganya terupdate sama sensornya terupdate juga ya. Untuk harga per harinya juga sama, dibulatkan untuk sensor per harinya juga sama. Kemudian kita coba lagi dari Telegram. Dengan yang di LCD sama ya teman-teman ya. Kemudian saya untuk database-nya itu bisa dikosongkan langsung kalau misalnya pengen dikosongkan. Oke, database-nya sudah kosong teman-teman ya. Nah ini sisa updatean yang masih berjalan, dan untuk sensor per hari dan harga per harinya akan terreset ketika sudah lewat dari jam 12 malam atau jam 1 malam, karena ini merupakan memakai dead time-nya untuk Jakarta ya. Kita coba lagi ya untuk airnya. Kita coba airnya dulu. Banyak tumpah. Ya, untuk datanya sudah terupdate lagi ya, untuk data per harinya sama harganya. Banyaknya itu 1,08 liter. Kemudian kita akan coba. Oke teman-teman, sekian dari rancangan alat saya, rekayasa perangkat meteran air digital berbasis IoT.
untuk database-nya sudah terupdate, untuk LCD-nya sesuai dengan database, dan juga Telegram juga sesuai dengan database. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dalam berbicara atau dalam penjelasan saya atau dalam ucapan saya mohon maaf. Selamat malam.